Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pembelajaran informatika kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Word. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui ya mengenai program Microsoft Word ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata ya. Tentunya kamu sudah tahu semua ya. Kemudian Microsoft Word itu ibaratnya seperti mesin. Dan Microsoft Word termasuk program komputer atau software. Biasanya program komputer itu adalah peniruan dari benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Microsoft Word itu adalah peniruan dari benda, yaitu mesin tik. Kemudian kita lihat ya. Kita sekarang bagian A akan membahas mengenai halaman atau kertas. Mungkin kalian sedikit banyaknya sudah mendengar ya mengenai ukuran kertas atau ukuran halaman. Di sini ada 4 macam, ada letter, ada A4, E4 dan legal. Nah, yang pertama letter ya. Bapak lihat yang letter itu yang bagaimana? Yaitu yang ini ya. Letter. Ini ukuran kertas letter, ukurannya 21,59 cm, lebarnya ya, dan tingginya 27,94 cm. Itu yang letter. Biasanya letter ini dipakai untuk membuat skripsi. Kemudian ukuran kertas yang kedua adalah A4. A4 itu ukurannya atau lebarnya 21 cm dan tingginya 29,7 cm. Berikutnya ukuran kertas yang paling populer ini ya, F4 atau disebut juga ukuran folio. Ukuran lebarnya 21 cm dan tingginya 33 cm. Kemudian ukuran kertas yang terakhir ya, yaitu ukuran legal ya. Ukuran kertas legal yaitu 21,59 cm. Itu lebarnya dan tingginya 35,56 cm. Sebenarnya ukuran kertas itu banyak, tetapi kita mengenal 4 dulu ya, supaya tidak bingung. Berikutnya adalah margin ya. Margin itu artinya batas ya. Kita lihat di sini ada kertas ya. Ada kertas. Ukurannya letter. Ini margin ya. Margin adalah batas tepi kertas ke sisi area pengetikan ya. Di sini. Di sini ada batas kiri atau disebut left margin, ada batas kanan atau disebut right margin, ada batas atas disebut top margin, dan
batas bawah disebut bottom margin ya. Itu mengenai margin. Dan kita mengetik itu di sini ya, di area pengetikan. Jadi dibatasi oleh margin ya. Kiri, kanan, atas, bawah ya. Itu mengenai margin. Anak-anak, kita lanjutkan. Semoga masih tetap menyimak ya. Kemudian area pengetikan ya. Area pengetikan itu yaitu yang posisinya di dalam margin ini ya, di kotak ini. Itu area pengetikan. Kemudian kita lanjutkan dengan kursor. Kursor itu adalah titik sisip tempat kita mengetik. Jadi di dalam kursor ini, kalau kita mengetik ya, maka apa yang kita ketik akan muncul atau tampil di posisi kursor. Kursor itu bentuknya seperti huruf I, yaitu huruf I yang berkedip. Itu mengenai kursor ya. Kita hapus kembali. Kemudian berikutnya adalah kotak dialog page setup ya. Jadi untuk mengatur kertas dan margin itu kita menggunakan kotak dialog page setup ya. Kita lihat di sini, kamu sudah belajar ribbon ya. Di dalam ribbon itu ada tab macam-macam, ada home, insert, page layout. Nah, kita klik page layout. Ini adalah tab untuk mengatur ukuran kertas. Kemudian di dalam tab page layout itu dibagi lagi menjadi beberapa grup ya. Kita pilih grup page setup ya. Di sini ada tombol-tombol. Sebenarnya kita mengatur halaman di sini menggunakan tombol-tombol pun bisa ya. Tetapi di sini kurang lengkap karena kita akan mengaturnya dengan lengkap. Maka di sini di grup page layout ini, maaf, di grup page setup ini ya, kita klik ini. Ada tombol kecil ya. Kita klik, maka kotak dialog page setup tampil ya. Ini adalah pengaturan untuk mengatur ukuran kertas dan margin. Nah, yang pertama kita akan mengatur ukuran kertas ya. Di sini ada paper size ya. Ukuran kertas. Di sini kita bisa pilih namanya apa kertasnya. Macam-macam ya. Di sini kita pilih letter ya. Jadi ukuran kertasnya letter. Nah, lebarnya dalam 1 cm di sini ada ya, 21,59 cm dan tingginya 27,94 cm. Itu ukuran kertas ya. Di tab paper ya. Kemudian kita klik tab margin. Kita atur yang pentingnya saja. Di sini ada margin top, bottom, left, dan right ya. Di sini ada batas atasnya 4 cm, batas bawah 3 cm ya, batas kiri 4 cm, dan batas kanan 3 cm. Dan yang terakhir adalah kita atur orientasi ya. Orientasi itu atau orientation ya, itu adalah posisi pencetakan ya. Di sini ada dua macam, ada portrait, ada landscape. Portrait adalah bentuk yang normal, kertasnya itu berdiri seperti potret ya.
Sedangkan landscape adalah bentuk yang memanjang. Atau ada juga orang yang menyebutnya tidur ya. Landscape bentuknya memanjang seperti landscape. Itu seperti pemandangan. Itu ya. Sudah kita mengatur mengenai ukuran kertas dan margin juga orientation ya. Nah, setelah kita melakukan pengaturan, maka tandanya setuju kita itu mengatur di sini ya, di kotak dialog text setup, maka kita harus tekan tombol OK ya. Maka kalau kita tekan tombol OK berarti kita setuju dan pengaturannya diterapkan ya, atau diberlakukan. Tetapi kalau kita tekan cancel, berarti apa yang sudah kita atur tidak jadi diterapkan ya. Oke ya, kita tekan tombol oke ya. Maka pengaturan halaman ini sudah mengikuti apa yang sudah diatur dalam page setup. Gitu ya. Itu mengenai kotak dialog page setup. Anak-anak, semoga masih menyimak ya, karena ini sangat berguna, baik nanti kamu gunakan untuk bekal sekolah, baik itu di SMP, SMA maupun kuliah, dan juga bekal untuk waktu kamu nanti bekerja ya. Kita lanjutkan dengan anatomi atau kerangka dokumen ya. Anatomi atau kerangka dokumen. Apa ya sih yang disebut dokumen ya? Kita lihat di sini. Bapak punya contoh dokumen yang panjang ya, yang terdiri dari 24 halaman. Ini disebut dokumen ya. Banyak ya halamannya. Sebenarnya yang disebut dokumen itu tidak selalu harus banyak halaman ya. Paling tidak satu halaman pun bisa disebut dokumen ya. Nah ini ya. Kemudian kita lihat lagi. Dokumen. Dokumen itu terdiri dari halaman-halaman ya. Atau minimal satu halaman. Kita lihat lagi tadi ya. Terdiri dari halaman-halaman. Di sini ada 24. Kemudian halaman itu di dalamnya ada paragraf-paragraf ya. Ini paragraf, ini paragraf ya. Ini paragraf. Tentunya kamu sudah tahu aturannya ya. Setiap satu paragraf, kalau kamu ingin membuat paragraf baru, maka harus tekan tombol enter di keyboard. Itu syaratnya ya, di dalam Microsoft Word. Selain itu juga paragraf, kalau dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian satu pokok pikiran ya. Itu satu paragraf. Di dalamnya ada kalimat-kalimat. Kemudian dalam paragraf ada kalimat-kalimat. Sekarang kalimat itu apa sih? Kalimat itu apa sih ya? Kalimat, kalau dalam Microsoft Word, itu bisa disebut kalimat kalau diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik ya. Misalnya ini, sampai sini bisa disebut kalimat ya. Diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Tapi walaupun satu kalimat ya, karena kita atau pemakai Word-nya sudah enter, maka satu kalimat pun bisa disebut sebagai paragraf ya. Kemudian kalimat itu di dalamnya ada kata-kata ya.
terdiri dari kata-kata. Ini kata, Tambun, kata, satu kata ya. Kalimat adalah gabungan dari kata-kata yang dimulai dengan huruf besar, diakhiri dengan titik ya. Itu. Tetapi satu kata pun bisa saja disebut kalimat ya. Nah, ini kata ya. Kita lihat lagi, perbesar ya. Ini kata Tambun, kata selatan ya. Kemudian kata itu apa sih? Kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf atau beberapa karakter. Jadi disebutnya atau kita menyebutnya karakter. Karena kalau huruf kita hanya huruf saja, sedangkan karakter bisa terdiri dari huruf, angka, tanda baca, simbol, termasuk tanda spasi ya. Bisa disebut karakter ya. Ini karakter ya. Tahu ya? Kita sering mendengar kata karakter. Tentunya kamu sudah paham ya. Kita kembali lagi ke sini. Tentunya kamu sudah tahu ya, apa itu dokumen, halaman, paragraf, kalimat, kata, dan karakter. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan paragraf ya. Paragraf itu dengan atau ada hubungannya dengan ruler atau penggaris ya. Tadi Bapak sudah memberikan contoh ya. Ini adalah contoh paragraf. Ini contoh paragraf ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih detail ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan. Semoga kalian masih tetap menyimak. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai paragraf. Paragraf juga banyak pengaturannya ya. Paragraf pengaturannya erat sekali dengan ruler atau penggaris. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada contoh dokumen ya. Contoh dokumen satu halaman, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ya. Nah, kelihatannya dokumen pembukaan ini belum indah ya untuk dipandang ya, karena belum ada pengaturan ya. Suatu dokumen itu letaknya ya mengikuti batas kiri atau left margin dan mengikuti batas kanan ya, atau right margin. Tidak mungkin suatu dokumen itu kalimat-kalimatnya melewati dari batas itu ya. Kemudian bahwa paragraf erat kaitannya dengan ruler ya, ini ya. Kita lihat di sini ada tanda inden ya, atau disebut indentasi ya. Kita tarik ke sini ke angka 1 ya. Maka kalau ditarik yang atas itu ya disebut inden baris pertama. Artinya baris pertama itu letaknya sesuai dengan letak inden ini ya, atau sering disebut indentasi ya. Kalau ini digeser lagi ya ikutin, cuma yang baris pertama itu ya, itu disebut inden baris pertama ya. Caranya dengan klik, tekan, geser ya. Di sini cukup ya. Kemudian yang ini juga disebut inden ya, atau disebut hanging inden ya, atau inden yang melayang ya.
Inden itu pengertiannya jarak dari batas kiri agak ke dalam ya, sesuai dengan pengaturan dari pemakai Microsoft Word ya. Ini juga bisa diatur, bisa ditarik ke sini. Kalau ini diratakan di sini, apa yang terjadi? Maka baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan lurus sesuai dengan hanging indent. Hanging indent itu artinya indent yang melayang ya. Sedangkan yang atas itu adalah indent baris pertama ya. Kalau kita atur lagi ke angka 2, terus seperti ini. Ini lurus dengan plus indent, ini lurus dengan hanging indent ya. Itu. Jadi letak tulisan itu atau letak teks itu tidak selalu harus menempel kepada margin ini atau batas kiri. Dengan indentnya itu diubah-ubah, maka letaknya atau jaraknya dari margin akan berubah ya, sesuai dengan letak ini. Kita kembalikan, tapi yang paling umum itu begini ya, yang pengaturan paling umum seperti ini. Cukup ya, cukup bagus. Kemudian di sini juga ada right indent ya, indent kanan. Ini juga sama, kalau digeser-geser maka yang tadinya tag itu mepet ke kanan akan berubah ya, sesuai dengan right indent. Jadi di sebelah sininya jadi kosong ya. Tapi pada umumnya biarkan saja di sini ya, untuk right indent normal ya. Kemudian kita akan mengatur juga paragraf 2, 3, dan 4 ya, supaya plus indentnya ada jarak ya, seperti paragraf pertama. Kita lepas ya. Jadi mudah caranya ya, kita kembalikan. Klik, tekan, geser ya. Sudah rata ya. Sudah ada plus indentnya. Jadi dengan ada plus indent, jadi kelihatannya lebih indah ya. Seperti ada pemisah dan mudah untuk membacanya. Itu mengenai margin dan indentasi ya, sudah jelas ya. Kemudian lanjutkan dengan spasi ya. Spasi itu ada 3 macam. Ada spasi antar baris, spasi sebelum paragraf, dan spasi sudah paragraf. Kita lihat, dipraktekkan langsung. Kita lihat di sini ya. Cukup diklik aja di paragraf. Kita atur spasinya. Kita atur saja menggunakan kotak dialog ya. Di sini kita pilih tab home. Kita pilih grup paragraf. Kemudian di sini ada tombol kecil sebelah kanan bawah. Di nama grup paragraf kita klik ya. Nah ini ya. Kemudian untuk mengatur spasi di sini ya. Indent and spacing ya. Kita klik tab indent and spacing. Nah di sini adalah ada pengaturan indent ya. Jadi selain tadi kita bisa mengatur di ruler, kita juga bisa mengatur plus indent, bisa di sini ya. Tinggal tetapkan aja angkanya. Bisa ada left indent ya. Tadi ada hanging indent dan ada right indent. Jadi bisa diatur di sini di kotak dialog dan juga bisa diatur langsung di ruler atau penggaris ya. Kemudian mengenai spasi atau spacing di sini ya. Nah, ini disebut spasi antar baris ya. Spasi antar barisnya 1 atau single ya. Lihat di sini rapat ya. Kita pilih yang 1,5 ya. Kemudian
kita oke dulu ya, untuk mengetahui bagaimana penampilannya setelah diatur spasinya ke 1,5 ya. Oke. Oh ya. Jadi di sini antar kalimat itu ada spasi ya. 1,5. Kalau 1 seperti ini rapat ya. Ini 1. Ini sudah diatur ke 1,5 ya. Nah, sekarang kita atur lagi, ini sama juga akan diatur ke spasi 1,5 ya. Sama, kita klik home, klik paragraf di sini ya, kotak dialog paragraf. Kita atur indent and spacing, terus di sini kita pilih 1,5, oke ya. Maka semua paragraf keempat-empatnya spasinya sudah berubah menjadi 1,5 ya. Nah, sekarang kita atur kembali menjadi 1 ya. Efeknya gimana ya? Kita atur kembali, kita tetap tab home dipilih, grup paragraf kita klik, muncul kotak dialog paragraf, pilih indent and spacing, kemudian ini kembalikan ke 1 ya. Oke. Ya, kita kembali ke 1 spasi ya. Jadi ada pengaturan di kotak dialog paragraf. Nah, sekarang ini juga walaupun judul ya, walaupun cuma ada 3 kata ya, tapi ini juga merupakan 1 paragraf ya. Kita pilih. Sekarang kita akan mengatur paragraf lagi ya, menggunakan kotak dialog paragraf, tapi mengatur spacing after ya. Artinya spasi sesudah paragraf. Kita langsung aja ketik di sini 12. Jadi spasi sesudah paragraf. Bagaimana hasilnya? Kita tekan OK. Ya, itu ya. Lebih indah seperti ini. Jadi ada spasi sesudah paragraf ya. Di sini. Jadi ini paragraf pertama, walaupun judul paragraf ya. Sesudahnya ada jarak. Spasinya 12. Ini juga sama, paragraf 1. Di sininya ada jarak. Menggunakan spasi sesudah paragraf ya, atau after ya. 12. Di sini itu bukan karena enter, bukan ya. Bukan enter, awas ya. Kadang-kadang ada yang mengatur supaya ada jarak menggunakan enter, itu salah ya. Walaupun hal itu tidak dilarang tentunya ya. Jadi lebih baik, lebih profesional menggunakan spasi sesudah paragraf. Ini juga ada spasi sesudah paragraf. Juga kalau kita mau juga ada spasi sebelum paragraf ya, before ya. Kita pilih home, pilih paragraf dialog atau kotak dialog ya. Di sini ada before. Coba kita kasih 12 lagi ya. Spasi sebelum paragraf ya, oke. Tapi akhirnya menjadi terlalu jauh ya. Ini juga ada spasinya. Tetapi ini bukan enter ya. Tapi sebaiknya kita menggunakan salah satu saja. Kalau sudah after, tidak perlu menggunakan before ya. Kecuali ada tujuan lain ya. Kita kembalikan ke 0. Nah, itu sudah kelihatan bagus ya. Jadi di sini spasi antara barisnya satu saja ya. Dan spasi sesudah paragraf 12 ya, itu mengenai spasi. Jadi spasi ada 3 macam. Ada line spacing atau disebut spasi antar baris, ada spasi sesudah paragraf, dan ada juga spasi sebelum paragraf. Itu ya. Anak-anak yang Bapak banggakan, semoga kalian terus menyimak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perataan ya, atau alignment ya. Ada rata kiri atau left,
rata kanan right, rata tengah center, dan rata kiri kanan just TV ya. Kita lihat. Ini adalah rata kiri ya. Karena di sininya rata, ini rata ya. Tapi di sininya tidak rata, kanannya disebut rata kiri. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita lanjutkan. Rata kiri sudah ya. Dan untuk pengaturan perataan atau alignment itu bisa diatur di sini ya. Di tombol perintah di grup paragraf. Di sini ada rata kiri. Jadi ciri bahwa paragraf ini sedang rata kiri, di sini juga agak ke dalam ya tombolnya. Ini juga sama, di rata kiri terpilih. Kemudian yang ini, yang judul itu rata tengah ya, atau center untuk judul ini ya. Kemudian kita lihat contoh bagaimana kalau rata kanan ya. Kita pilih sebuah paragraf. Ini rata kanan ya. Seperti ini hasilnya. Dan ini tidak umum ya. Jarang orang yang menggunakan. Kita kembalikan. Dan bagaimana kalau rata tengah? Tinggal klik ini ya. Ini rata tengah. Ini juga tidak umum ya, kecuali judulnya biasanya rata tengah. Kita kembalikan. Kemudian rata kiri ini ya. Nah, bagaimana kalau rata kiri kanan ya, atau just TV ya? Kita lihat di sininya rata kiri, di sini tidak rata ya di kanannya. Maka kalau rata kiri kanan seperti ini ya. Jadi kirinya rata, kanannya juga rata ya. Dan indentasinya di sini, indentasi baris pertama ya, tidak berubah ya. Ini cukup rapih ya. Jadi kalau membuat dokumen seperti ini sudah selesai ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.